Beliau itu agamanya Nasrani. Berdiri Pak Wamen. Dia Wakil Menteri Tenaga Kerja. Saya pejabat teman-teman. Pondok Buntet Pesantren Pondok Cabang Kristen. Pondok Buntet apa katanya? Pondok Buntet Pesantren Cabang Kristen. Pondok Buntet Pesantren Cabang Kristen. Ini beliau ini. Saya ganti namanya sudah, Pak Kapolri, Pak Ketua MPR, saya ganti Krisnu. Kristen Nahdlatul Ulama. Kristen Nahdlatul Ulama. Saya resmikan malam hari ini. Krisnu resmi. Jadi saya punya santri satu yang non muslim ini. Santri non muslim. Terima kasih. Jadi kalau santrinya non muslim ada cabang-cabangnya. Jadi NU sudah punya cabang-cabang pondok pesantren teman-teman. Nanti ada pondok pesantren Islam, pondok pesantren Hindu, pondok pesantren Buddha, pondok pesantren Kristen, pondok pesantren Syiah, pondok pesantren LDII, Dulur, pondok pesantren apa lagi? Ahmadiyah atau bagaimana nanti ke depannya? Apakah akan seperti itu? Jadi Islam sekarang sudah jadi permainan teman-teman. Islam terkhusus yang berormas NU. Banyak oknum-oknum yang sedemikian rupa ini, kiai ini. Mana ada orang yang memang sayang kepada sesama manusia membiarkan manusia lainnya untuk tetap dalam kesesatan. Dan kabarnya teman-teman, ya kabarnya ada juga pondok pesantren lintas agama. Pesantren lintas agama, moderasi atau sinkretisme tersembunyi. Di balik slogan indah, toleransi dan moderasi beragama, berdirilah Pesantren Jati Diri Bangsa di Kediri, Jawa Timur, yang didirikan oleh Kiai Muhammad Mujtar Mujtaba Muti. Pesantren ini tidak hanya menerima santri muslim, tetapi juga dari berbagai agama lain. Salah satu pengajarnya adalah Romo Yohanes, pimpinan gereja ortodoks dari Rusia. Dalam pesantren ini, santri diajarkan untuk memahami semua agama secara setara, tanpa ada kebenaran mutlak. Islam diposisikan hanya sebagai salah satu pilihan. Apa panjenengan mendakwakan agama lain itu dapat pahala? Bukan pahala, tapi dosa. Bahwa kita hargai agama lain, ya. Kita hormati orang beragama lain, ya. Tapi kita sebagai muslim kok mendakwakan, mengajarkan agama lain, dosa. Ini kiainya atau tidak layak disebut kiai. Pesantren lintas agama itu golek perkara. Ya, namanya pesantren, ya sudah beragama Islam. Kalau yang agama lain ya silakan buat pesantren sendiri. Kalau alasannya supaya demi kerukunan, belkedes. Tepatnya ada di Kediri, Jawa Timur. Ini mau ke mana sebenarnya orang-orang Islam ini? Kalau sudah berkaitan dengan pondok pesantren, pasti pionirnya adalah orang-orang Islam. Orang Islam membuat pondok pesantren lintas agama. Tujuannya untuk apa kalau bukan untuk liberalisme? Ya, pelemahan akidah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita berbicara masalah akidah, teman-teman, tauhid itu harga mati. Tapi ketika ada pondok pesantren NU cabang Kristen, artinya apa, teman-teman? Oknum-oknum NU sedemikian ini tidak ada niatan sudah untuk mengajak orang kembali kepada agama yang hak. Setiap agama memang wajib. Perhatikan ya, setiap agama, entah itu Kristen, Hindu, Buddha, semua memiliki kewajiban untuk meyakini agamanya lah yang paling benar. Perhatikan, tetapi ketika mereka menyatukan keyakinan-keyakinan ini adalah saling membenarkan. Islam membenarkan agama Hindu, Buddha, Kristen. Apa bedanya? Lebih baik mereka pindah agama setiap hari. Setiap hari pindah agama, agar apa? Agar memang betul untuk pembuktian semua agama benar. Kalau semua agama benar, berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan di dalam akidah ini. Seperti halnya orang-orang di Indonesia yang getol membela Syiah Iran karena mereka menolong Palestina. Katanya menolong Palestina. Padahal kalian tidak tahu ceritain sebenarnya ya. Orang-orang Palestina itu dahulu memang sudah dibantai oleh orang-orang Iran. Orang-orang Syiah, sejarahnya orang-orang Syiah Rafidah membantai orang-orang di Palestina. Karena apa? Mereka ingin menguasai Ardus Syam, orang-orang Syiah. Mereka menggunakan berbagai macam teknik, dan termasuk dengan sekarang ini taktiyah mereka. Berpura-pura membela Palestina, berpura-pura perang dengan Israel, dan lain sebagainya. Orang yang tahu paham dengan Syiah, tidak akan mungkin mereka perang dengan orang tuanya sendiri, yaitu Israel. Yahudi adalah orang tua daripada Syiah. Keagamaan mereka mencari simpatik dunia, tapi kekuatan militer mereka membantai kemanusiaan. Syiah membantai di mana? Di Lebanon, di Suriah, di Irak, di Yaman. Israel membantai di mana orang Yahudi?
di Palestina. Sama-sama pembantai mereka, teman-teman, karena memang manusia berdarah dingin mereka itu, pembunuh berdarah dingin. Dan asal kalian tahu, begitu pun juga di Indonesia. Syiah di Indonesia, Imamiyah sudah dianggap saudara oleh mereka. LDII dianggap saudara. Dan mereka semua paling doyan teriak-teriak Wahabi. Teriak Wahabi terus mereka, teman-teman. Karena apa? Cuma aliran ini yang ingin mengajak umat semakin cerdas dan meninggalkan faham liberalisme serta kerusakan tauhid yang disebabkan oleh bahayanya takhayul, bid'ah, dan khurafat. Seperti tadi, pondok pesantren lintas agama. Semua agama punya pondok pesantren di tempat yang sama. Akhirnya apa? Penormalisasi. Nggak tahu saya mau bicara apa. Apalagi ini, Kristen cabang NU, ulama sudah nggak tahu saya mau. Nggak tahu saya, teman-teman. Ngeri ya, teman-teman. Ngeri. Aduh, ya Allah. Krishnu katanya. Kristen NU. Aduh, ya Allah. Setelah muncul Al-Zaitun, yang dimana mereka ini ketika di hari-hari perayaan mereka menyanyikan lagu-lagu Yahudi, Hafidhus Salam alaihim dan lain sebagainya, itu sekarang muncul. Memang kemunculan seperti ini sudah bisa kita tandai munculnya dari arah mana. NU, teman-teman. Mama Gufron munculnya dari mana? NU. Samsudin muncul di mana? NU. Panji Gumilang dari mana? Aliran-aliran sesat banyak di Indonesia. Sekte ini, apa namanya itu? Torikoh ini, torikoh itu. Semuanya mengajarkan kenyelenehan. Torikoh Naksabandiyah, Abah Aus. Biar kalian tahu, NU tulen, aswaja kental. Ya, apa yang dia lakukan? Sama mengajarkan orang kekonyolan juga dalam beragama. Ngirim 1 juta malaikat, kampanye Anies Baswedan. Anies Baswedan Imam Mahdi katanya. Banyak orang percaya, teman-teman. Kenapa? Wali apa itu namanya? Aus itu. Apalagi yang dilakukan Aus? Katanya dia mendapatkan hadiah dari surga, mendapatkan kiriman dari surga, teman-teman. Aus, ada videonya. Munculnya dari mana Aus? NU. Apa sih yang nggak ada kalau di NU? Orang gila jadi wali ada, orang konyol dianggap wali ada, orang stres jadi wali ada, orang nggak jelas jadi wali ada. Bahkan bikin agama baru dia, teman-teman. Seperti Weldo itu, Hyang Weldo. Diakui sama siapa namanya? Cak Nun, orang bertauhid katanya, Weldo. Apa sih yang nggak ada di NU? Ini baru-baru, Krishna. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika diedukasi seperti ini, pasti mereka akan kenceng, paling kenceng-kencengan mereka teriak Wahabi. Kecuali Wahabi. Ini semua ulahnya Wahabi mereka. Ya Allah, semoga ini bisa dipikirkan. Dan kalian sebagai orang muslim terkhusus ya, apalagi melihat kejadian fenomena seperti ini, kalian tidak boleh diem. Minimal kalian itu menggunakan jari-jari kalian untuk meluruskan pemahaman, meskipun hanya melalui komentar. Agar orang ketika menonton suatu konten, pasti mereka mencari komentar. Dan komentar kalian akan dibaca oleh banyak orang. Cerdaskan orang, meskipun bukan melalui konten tapi melalui komentar. Mungkin itu sudah di video ini. Nanti setelah video ini ada pembahasan yang sangat urgent, yang dimana pembahasan tauhid yang mulai melenceng dan rusak di dalam tubuh Islam, terkhusus mereka yang mengaku-ngaku aswaja. Ini parah. Silakan nanti disimak.